Akan saya bicarakan dan akan saya tampilkan nanti dalil-dalil lengkap. Semoga sholat berjamaah itu seperti sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, bertemu lagi dengan saya yaitu Nurdin Ghazali. Semoga kita semua husnul khotimah dan istiqomah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini insya Allah lebih dari 10 menit, mungkin kurang lebih 20 menit, saya akan membahas sedikit tuntas tentang sholat berjamaah. Bukan sekedar kita membahas, tapi kita pembuktian praktek langsung di lapangan. Kita langsung melaksanakan sholat berjamaah yang 5 waktu. Akan saya bicarakan dan akan saya tampilkan nanti dalil-dalil lengkap. Namun yang pertama, kita merasa khawatir dan kita terkadang harap-harap cemas ketika di zaman sekarang ini semakin minimnya orang yang sholat berjamaah. Untuk sebagian tempat, alhamdulillah, itu masih banyak yang melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi kita sangat miris ketika di waktu atau tempat yang lain itu terkadang sholat duhur berjamaahnya 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Bahkan di masjid sebagian itu tidak ada yang sholat duhur berjamaah umpamanya. Ini sangat mengkhawatirkan. Tentunya meskipun dengan thumbnail yang sudah disiapkan, tetapi intinya saya Nurdin Ghazali sangat ingin dan berharap semoga suatu saat dengan kita berproses yang baik dari sekarang, semoga sholat berjamaah itu seperti sholat Jumat. Saya ulangi, semoga sholat berjamaah yang 5 waktu itu seperti sholat Jumat. Kita lihat sholat Jumat, apakah ada lelaki yang sudah balik itu di rumah? Tidak ada. Semuanya menghadiri sholat Jumat itu, dan tempatnya pun di masjid. Nah, harapan kita, harapan Nurdin Ghazali berawal dari diri saya tentunya. Semoga kita menjadi sebagian yang mendapatkan rizqul arwah, kebahagiaan yang sungguh luar biasa, menjadi ahli sholat berjamaah. Namun itu tidak mudah, proses yang begitu lama. Dari kita kecil, 7 tahun kita sudah dididik oleh orang tua kita supaya kita melaksanakan sholat. Plus saya tambahkan di sini sholat berjamaah. Kita dibawa ke masjid oleh ayah kita. Kita digendong, meskipun terasa berat, tetapi dengan ridho, ikhlas, ayah kita membawa kita ke masjid supaya sebetulnya ada pendidikan di sana, pendidikan yang luar biasa. Itu supaya kita terbiasa melaksanakan sholat berjamaah dan kita terbiasa menghadiri masjid, kita ke masjid itu. Tentunya dengan beberapa tahun kita dari kecil, kita diniyah, TKA, TPA, MDA, remaja dan seterusnya dan seterusnya. Itu diusahakan prosesnya harus bagus. Tentunya diawali dari orang tuanya, dari ayahnya. Nah, yuk kita ke masjid. Anak belum wudhu, tetapi ayahnya itu solendang sudah di pundak, sajadah sudah di pundak, sudah siap. Nah, kita jadi ingat ada keterangan dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Berdakwah bagus, ceramah bagus,
ngajar santri kita bagus, statement-statement mengisi seminar kita bagus, privat bagus. Tapi yang paling bagus, yang paling mempengaruhi, yang paling besar tenaganya, itu adalah sebab lisanul hal, memberikan contoh. Nah, yuk sholat berjamaah. Nah, yuk sholat berjamaah. Ayahnya sudah siap memberikan contoh yang paling awal. Itu. Jadi dalam kesempatan ini yang dikhawatirkan, takut prosesnya tidak maksimal, prosesnya tidak benar. Itu. Nah, ini saya tampilkan dalil-dalil tentang sholat berjamaah. Coba lihat di pinggir saya atau di samping saya. Meskipun tidak terlalu dibahas, silahkan dilihat saja. Namun statement dalam kesempatan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses yang bagus, yang militan. Semoga kita menjadi ahli sholat berjamaah. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan, maka saya berani menjamin diantaranya kebahagiaan ada di sholat berjamaah. Meskipun itu awalnya sulit, kecewa, berat. Orang tadinya tidak sholat berjamaah, terus pembiasaan supaya sholat berjamaah itu berat. Awalnya kecewa, sulit, berat, apa-apa, rasa tidak penting. Tapi ketika dipaksakan, pembiasaan yang bagus, mudawamah, insya Allah istiqomah, insya Allah kebahagiaan akan didapat dari sholat berjamaah. Dan kita punya target. Sebetulnya bukan sekedar kita, semua muslim, kita punya target dan punya cita-cita yang luhur, yang diantaranya adalah bagaimana sholat berjamaah kita seperti sholat Jum'ah. Itu tentunya kita harus tahu juga di sini, diawali kita sebisanya dulu. Ini bukan memberikan pendidikan yang salah, tapi jangan muluk-muluk. Kemudian saya baru bisa sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah, itu awal yang bagus. Itu maghrib dulu, alhamdulillah. Tetapi kalau bisa langsung semuanya. Tapi kalau tidak bisa langsung, kita bisa yang mana dulu? Sholat maghrib berjamaah atau sholat isya berjamaah. Terus yang paling sulit itu sholat yang mana kan? Yang paling berat, yang saya rasakan sebetulnya yang paling berat itu sholat isya. Yang kedua adalah sholat subuh. Kalau bicara yang ringan adalah sholat maghrib berjamaah, itu sedikit ringan. Mungkin yang paling ringan di antara yang ringan. Tetapi yang jelas, kita harus benar-benar di akhir zaman ini, di serba fitnah ini. Makanya ada kitab Fitanu Akhir Zaman, itu saya punya, itu diajarkan kepada para santri. Bahkan ada kitab Al-Fitan, bagaimana fitnah di akhir zaman itu. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Sekarang kita lihat banyak sekali yang tidak sholat berjamaah, seolah-olah sekedar melaksanakan sholat umpamanya bagi laki-laki tidak berjamaah tidak berbahaya. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Takut dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab tidak berjamaah. Makanya untuk laki-laki dimanapun kapanpun kita, meskipun belum bisa di masjid umpamanya, di PT atau di CP atau di sawah atau di kebun atau dimanapun yang dianggap layak kita sholat berjamaah, itu seperti itu. Jadi benar-benar pembiasaan harus bagus, harus maksimal, harus militan. Dimulai dari kita yang kecil, dimulai dari yang terkecil, dimulai dari hal yang memang kita paling ringan, umpamanya sholat maghrib berjamaah. Barangkali
Untuk sahabat santri, kita terkadang kalau saya sudah 10 tahun tidak berjamaah, tapi kalau sholat Jumat alhamdulillah tidak terlewat, dan memang jangan terlewat, tetapi sholat berjamaahnya banyak terlewat. Ya sekarang waktunya kita jangan menipu diri kita sendiri. Jangan sampai hati ini merasa bersalah. Kata orang, kita orang sukses, orang kaya, kita itu tokoh masyarakat, tetapi dalam hati ada merasa bersalah karena kita tidak sholat berjamaah. Itu makanya sungguh luar biasa, ada pekerja tetapi di samping kerja ada sholat berjamaah, itu bagus. Apalagi seorang pekerja yang super sibuk, ada sholat berjamaahnya, ada kajian Ahlussunnah wal Jamaah, itu sungguh luar biasa. Dan bukan sekedar satu hari saja, seumur hidup kita, sampai kita husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'iha birahmatika ya arhamar rahimin. Cita-cita Kang Nurdin diantaranya, ini banyak nih, ini banyak. Diantaranya Kang Nurdin dan anak dan semuanya, bagaimana dalam pelaksanaan, dalam pembuktian sholat berjamaah kita seperti sholat Jumat, dan jangan sampai terlewat sholat berjamaah kita. Itu makanya di guru di pesantren-pesantren, para guru kita, para dosen yang mendidik kita, dan semuanya yang tanggung jawab tentang sholat berjamaah, memberikan keilmuan kepada kita, memberikan pepatah kepada kita. Apapun yang terjadi, jangan sampai terlewat sholat berjamaah. Dan saya tambah dalam kesempatan ini, bagaimana kita dengan militan, dengan gigih, gagah, berani, kita bagaimana caranya sholat berjamaah kita seperti sholat Jumat. Apakah kita bisa? Insya Allah, dengan niat yang lurus, tekad yang bulat, dilaksanakan, diiringi dengan proses-proses yang baik dan militan dari kita sejak kecil, dari awal, proses yang lama, karena memang membutuhkan waktu dan kesempatan. Insya Allah kita akan mampu melaksanakan sholat berjamaah seperti sholat Jumat. Bukan sekedar kita, semua masyarakat, semua umat Islam yang ada di Indonesia, ada di dunia, insya Allah. Itu harapan Kang Nurdin dan semuanya. Bagaimana sholat berjamaah seperti sholat Jumat. Dan yang tidak kalah penting tentunya berbicara tentang sholat berjamaah, itu bukan sekedar kita secara dohir saja, tapi secara batin. Kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan begitu luar biasanya tentang sholat berjamaah, begitu beratnya sholat berjamaah, begitu alotnya proses untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu insya Allah kita mampu, kita bisa. Dan insya Allah ketika kita berbicara dengan guru kita, apakah kita bisa sholat berjamaah secara istiqomah? Tentunya itu bisa insya Allah. Tetapi dari sisi umur pun itu mempengaruhi. Itu mempengaruhi. Dengan waktu yang lumayan lama, mungkin 14 menit lebih. Semoga video ini menjadi barometer atau tolak ukur, dan kita punya cita-cita yang luar biasa. Bagaimana kita sholat berjamaah kita seperti sholat Jumat. Saya rasa dalil dalam video ini lengkap, statement lengkap, pemikiran-pemikiran lengkap. Mungkin sekian dulu dari Kang Nurdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.